sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu kekuatan dalam hidup saya. Ketika saya berdoa, Tuhan kok yang suruh kita berdoa? Kalau Dia suruh, Dia pasti jawab dong. Ada dua bagian ayat firman Tuhan, nanti saya akan sampaikan pada saudara-saudara sekalian, yang sungguh-sungguh menguatkan hati kita bersama-sama. Sebentar saya akan sampaikan, yaitu bahwa kalau Tuhan suruh kita berdoa, Dia pasti jawab saudara sekalian, karena Dia yang suruh. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tuhan, beri kami anugerah-Mu untuk percaya, supaya kami ketika kami berdoa, kami percaya Tuhan
pasti mendengar dan menjawabnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama dari Mazmur pasal 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Saudara pemirsa, ini yang saya katakan tadi. Dia bukan hanya menyuruhkan demikian bunyinya. Berdoalah kepadaku, tidak. Berserulah kepadaku. Kapan kita berteriak? Ketika kaki kita keinjak. Kapan kita berseru? Ketika Tuhan terasa jauh, saudara sekalian. Semua orang Kristen punya pengalaman ini, yaitu ketika kita mendadak dalam kondisi terjepit. Misalnya, contohnya, ada orang tua kita meninggal di Sumatera Utara misalnya. Itu kebanyakan jemaat di Batam itu asal Sumatera Utara. Jadi ada orang tua kita meninggal di Sumatera Utara. Persis waktu itu kita baru bayar apa? Bayar kontrakan. Persis pada waktu itu kita baru bayar angsuran membeli sesuatu yang cukup besar, sehingga kita sisa uang tinggal untuk kita makan sepanjang bulan itu. Itu sama dengan orang keinjak kakinya. Kita menjerit, saudara sekalian. Tapi kita menjerit kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Itulah yang dia katakan di sini tadi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Itu orang kalau sudah begitu sesak hati. Karena tidak sedikit yang jatuh ke dalam berhutang kepada rentenir yang mencekik leher kita. Nah, kapan Tuhan terasa jauh? Ada waktunya Tuhan membiarkan kita seperti Tuhan terasa jauh. Kapan? Di ruang ujian. Saudara sekalian, saya selalu ingat ini, saudara sekalian. Tuhan bisa mengubah ruang pencobaan menjadi ruang ujian. Nanti selesai ini, silakan saudara baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melampaui kuatanmu. Itulah tadi pencobaan yang sudah Tuhan ubah menjadi ruang ujian. Mana ada di ruang ujian manapun, SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi, yang dimana guru tolong engkau jawab soal? Tidak mungkin dong. Tidak mungkin. Jadi di situ kita merasa Tuhan seperti jauh. Ya, dalam kondisi seperti itu kita merasa, Tuhan, kenapa engkau jauh daripadaku? Ya, ada bagian Mazmur, nanti satu kali kelak saya akan sampai kepada saudara sekalian. Doa Daud di mana dia merasa, Tuhan kok sepertinya jauh daripada saya. Bukan karena dosa, saudara sekalian. Tolong perhatikan baik-baik. Jadi di ruang ujian seperti itu kita merasa Tuhan terasa jauh. Pada waktu itu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau terasa jauh? Dan Tuhan akan selesai ujian, tentu engkau akan naik apa? Ke peringkat lebih tinggi. Itu yang disebut dengan kita harus hidup dari kemenangan kepada kemenangan kepada kemenangan oleh anugerah Tuhan. Ya, tidak ada orang yang lulus ujian SD kemudian ulang lagi dari kelas 1 SD. Tidak ada kan? Lulus ujian SD dia pasti masuk SMP. Tamat SMP dia masuk SMA, tamat SMA dia masuk perguruan tinggi. Mana ada orang yang cuma lulus SD kemudian masuk ke perguruan tinggi? Kecuali dia ambil paket. Ya, menurut saya kurang baik kalau kita ambil paket di mana kita masih muda. Ambillah paket kalau kita memang sudah terlambat, sudah tua, sudah seumur saya misalnya. Ya, baru tamat SD. Ya, ambillah paket, kemudian kita bisa kuliah lagi. Sudah pernah mendengar cerita kan? Seorang nenek-nenek yang kemudian
masuk mulai kuliah dan sekarang sudah S3. Luar biasa. Di atas 70 tahun menjadi dosen. Itu bisa terjadi begitu, tapi yang normal kan tidak seperti itu. Saudara sekalian, itu satu bagian. Saya bacakan lagi bagian yang kedua untuk menolong kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius 7 ayat 7 dan 8. Itu sangat menyenangkan hati saya. Mari kita baca bersama-sama saudara sekalian, Matius 7 ayat 7 dan 8. Ini Yesus sendiri yang ngomong loh. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Rumusannya begini. Minta itu namanya berdoa. Terus kemudian mencari, ya mencarilah. Bahasa Indonesia Timur mencari sama dengan bekerja, mencari nafkah. Yang ketiga ialah apa? Mengetok pintu hati Tuhan. Maka pintu dibukakan untuk kita. Kalau Tuhan suruh kita berdoa, suruh kita minta, suruh kita mencari, suruh kita ketok pintu, maka Dia pasti menjawabnya dengan berkat berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kami dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami, karena kami mendapatkan jawaban terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.